Ini adalah contoh token list dinamis yang biasa yang mengambil data dari kolom yang di G. Apabila kita tambahkan di sini RD, maka dia juga ikut menambah RD. Tetapi apabila kita hapus di tengah, maka biasanya ikut hilang seperti ini. Jika kita tambahkan nama orang lain, maka yang nampak hanya RD. Sedangkan pada indeks aggregate itu menyesuaikan dengan kolom yang kita isi, tidak ada kolom yang kosong. Kita tambah sini Cahya, di sini Gilang, maka akan tampil sesuai dengan urutannya: Andi, Budi, Bayu, Gilang, Cahya. Sedangkan pada token list dinamis biasa akan kehilangan kolom tersebut. Sedangkan untuk mengelompokkan data, ini rumus yang saya dapatkan dari Bang Iwan Nufida, di mana pada video beliau itu menggunakan rumus CSE, Ctrl Shift Enter. Sedangkan pada indeks aggregate tidak perlu menggunakan CSE atau Ctrl Shift Enter. Contohnya kita mengambil nama Andi, maka yang keluar adalah buah yang dia beli apa aja. Di sini Andi membeli apel, Andi membeli anggur, kemudian sini Andi membeli pisang. Hasilnya sama, cuma rumusnya berbeda. Ini bertujuan untuk menambahkan informasi penggunaan rumus bagi teman-teman. Nah, bisa juga untuk digunakan melakukan perpindahan set. Bisa kita menggunakan filter atau menggunakan aggregate. Kalau menggunakan advanced filter, misalnya memindahkan set berdasarkan kriteria tertentu, di mana nama menjadi kriteria tertentu tersebut. Di sini saya mengambil nama Andi, maka kita ambil advanced filter, maka yang dua Andi. Bisa juga kita menggunakan indeks aggregate, maka tinggal klik nama-namanya. Ini saya lihat sering ditanyakan oleh beberapa orang yang menginginkan bagaimana penggunaan rumusnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana penulisan rumus indeks aggregate, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan drop-down list yang dinamis menggunakan indeks aggregate. Hal pertama, kita harus mencari apakah pada kolom ini itu terisi teks atau tidak. P4 buka kurung, tutup kurung, menggunakan siku seperti itu, lalu teks, kita tarik, maka keluarnya true, false. Apabila kita sini ketik Apri, sini Excel, maka hasilnya true, false. Nah, kita sudah dapat kemana-mana saja kolom yang sudah terisi. Apabila sifat true dan false ini dibagi, maka hasilnya adalah satu error. Kemudian hasil ini diharapkan dikalikan dengan row tersebut sehingga akan mengeluarkan row-nya 4, 5, 6, 7, 12, 13. Untuk sederhananya, berarti array ini isinya berupa teks. Kita kunci dulu. Maka nanti apabila kita tekan F9, maka hasilnya true, false, true seperti ini. Ctrl Z, kita bagi, kita lihat dengan menekan F9, maka hasilnya adalah keluar seperti ini, 111, dan error 111 di tengahnya. Ctrl Z, kemudian dikalikan dengan row ini, kita kunci dulu, maka hasilnya kita tekan F9. Ini karena kelebihan karakter bisa kita sederhanakan. Kita lihat hasilnya F9, maka hasilnya 4, 5, 6, 7, kemudian 12, 13, sama seperti ini ya. Di sini kita ketik ya aggregate, kita ambil yang small, jangan yang layer G, karena nanti hasilnya akan terbalik. Maka
maka kita ambil semel 15. Kemudian bisa komen, saya inginnya yang ada error value-nya. Kalau error value bisa menggunakan 2, 3 ataupun 6. Saya gunakan 3. Kemudian arraynya kita ambil di i tersebut tadi. Nah, ini kita copy paste dulu. Hasil ini terubah pada ini. Kemudian kita harapkan menjadi row, terserah mau row yang dimana saja, yang penting ada di row yang pertama. Maka hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 9, 10. Berarti dia akan mengikuti dengan row yang ini. Maka yang keluar adalah nilai 9, 10. Kenapa di sini keluar 12 dan 13, di sini 4, 5, 6, 7? Karena tadi yang kita kalikan adalah row BB-nya. Apabila kita ubah jadi row yang ini, nilai yang dihasilkan sama seperti ini. Nah, maka hasilnya keluar sama 4, 5, 6, 7, 12, 13. Hasilnya berurut. Jadi ini udah bisa kita hapus. Bisa kita gunakan rumus indeks arti arraynya ini, karena nanti kita harapkan pada array ini adalah keluar pada row yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan row yang ke-12 dan 13. Maka indeksnya ini, kemudian row-nya ini, kolomnya ke atas saja. Inilah yang akan kita buatkan dalam rumus offset tersebut, bukan ini lagi. Pada rumus offset biasanya kan seperti ini: offset referensi, row-nya 0, kolomnya 0, nah head-nya konta, bisa sebutkan konta, ada tulisan atau tidak, width-nya 1. Masalahannya untuk penulisan konta, apabila kita buat seperti ini, maka yang terhitung tetap 13, bukan 6. Kita harapkan kan 6 yang keluar, cuman bukan semua nomor. Maka kita gunakan aggregate yang konta nomor 3. Kemudian ambil yang ignore error value nomor 6. Kemudian arraynya adalah ini, kita kunci, enter. Maka hasilnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pada konta ini kita ganti dengan rumus aggregate. Maka rumus ini kita masukkan ke data validation atau data top listnya. Nah, maka yang keluar di Excel. Apabila kita tambahkan di sini nama sembarangan, maka hasilnya keluar nama sembarangan. Agar drop-down list dinamisnya tidak berhenti di sampai row 16, soalnya kalau kita tambahkan sini dia tidak keluar WWT ya, yang jelas lah. Nah, nih saja WWT saja, karena tadi pada aggregate ini kita kunci hanya sampai 16. Sebenarnya ini untuk mempermudah teman-teman untuk melihat rumusnya, bisa teman-teman tambahkan jadi 1600 atau bagaimana. Jadi bisa kita tarik ya, semua kita sampai 1600 ke bawah gitu. Nah, nanti dia akan mengikuti kok. Maka dia juga akan mengikuti ya sampai nilai 1600.
Nah, bagaimana untuk mengelompokkan data sesuai dengan kriteria? Misalnya kita mau mengambil kriteria Andi saja atau Cahya saja, berapa apel yang dia beli, kemudian pisang yang beli, itu nama-nama pisang. Kita caranya sama, hanya saja di sini kita butuh data yang akan kita sesuaikan. Nah, di sini kan kita mau menyesuaikan berdasarkan kriteria ini, berdasarkan Andi, Budi, Cahya, Bayu. Apabila teman-teman biasa menggunakan Formulas CSE, hari ini saya menjelaskan yang tidak menggunakan Formulas CSE. Hasilnya sama, tergantung dari teman-teman mana yang lebih familiar. Caranya sama seperti tadi, kita ambil dulu ini, kemudian kita lihat sama dengan Cahya. Karena kita mau mengambil nilai true dan false-nya, kita bagi. Nah, kalau kita tekan F9, maka hasilnya false, true, false, karena Cahya hanya pada satu yang true. Kemudian kita bagi agar mendapatkan nilai 1. Lalu kita kali dengan false. Hasil ini yang akan kita buat di aggregate-nya. Kita samakan. Tiga untuk array-nya ini, kemudian row-nya kita buat 3 saja agar pas ditarik nanti menyesuaikan. Seperti ini. Kita ubah di sini menjadi berubah. Oke. Indeks. Kemudian ada ini. Untuk row-nya ini pada I. Kolomnya misalnya kita mau mengambil kolom yang ketiga, yaitu apel. Kita klik ketiga sini, bisa. Yang tulisan error kita bisa buat tulisan if error. Nah, yang pada indeks yang row numbernya bisa kita tukar dengan ini, paste saja. Kita tarik. Ini udah bisa kita hapus. Maka ini keluar otomatis seperti ini. Disesuaikan. Kenapa Bayu tidak keluar rambutannya? Bayu jeruk. Nah, di sini ada kesalahannya teman-teman. Kita perhatikan di sini di row ini. Seharusnya kita ambil adalah row yang di C. Seperti itu. Maka Bayu keluar jeruk, Bayu keluar rambutan. Apabila kita ganti, maka yang keluar apel, anggur, pisang. Mana Andi satu ini? Nah, satu ini. Kita ngambil Budi, kemudian bagaimana untuk memindahkan di beda set. Di sini kan kita udah dapatkan nama si durian buah. Sebenarnya kita tinggal berubah yang ada pada kolom 6-nya. Nih indeksnya kan kita ubah jadi pada kolom 6-nya. Tinggal kita rubah menjadi 2, 3, 4 seperti itu ya. Kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom 4. Ini kolom kedua, di sebelahnya kolom ketiga, keempat seperti itu kan. Agar teman-teman tidak kerepotan mengetik 1, 2 pasal dari seperti ini, tetap 2 tidak berubah jadi 3. Kita buat aja sini jadi kolom. Kemudian kita ambil terserah di kolom mana aja, yang penting kedua.
Nah, bisa kita tarik 1 kolom 2 kolom 3. Nah, saat kita ambil yang cahaya saja, kita keluar yang cahaya saja seperti ini. Kita ambil Andi, yang keluar Andi saja. Kalau filter seperti ini, kita ambil Andi, kita ambil dulu filternya kan. Ya, untuk teman-teman kalau pada filter itu nomor ini biasanya berurut, nggak bisa berurut, bisa kita gunakan mouse concave. Kemarin soalnya ada yang menanya caranya, ini dikunci dulu satu. Untuk kriterianya ambil yang VB, tarik bawah, maka nanti saat di filter nomornya sesuai ya, 1 2 3 Budi, kita filter juga 1 2 3, maka nomor urutnya juga ikut berubah menjadi nomor. Ayo 1 2. Oke, demikianlah video ini saya buat. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar. Jangan lupa untuk melakukan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.